Dia merasa terancam, dia bisa terbang Pak, melompat ke sini, nendangnya. Ini kakinya udah siap untuk nendang. Posisinya seperti ulah salina ganggu mendingan ka dieu urangnya raratu tikaler. Dulur-dulur, jumpa kembali dengan channel Jawara Halal Indonesia yang berisi konten tentang syiar sembelih halal, diantaranya edukasi persiapan kurban. Kali ini menampilkan video yang sangat dinanti-nantikan, yaitu bagaimana cara merebahkan dan menaklukkan sapi Madura ataupun sapi yang galak. Ikuti teori-teorinya dulu di part 1, nanti part 2 adalah teknik praktek. Namun jangan lupa subscribe ya, juga follow, kasih komen-komen yang bersemangat agar channel ini dapat terus bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Zona terbang ya. Zona terbang sapi itu jaraknya kurang lebih 5 meter. Dia teriak ini karena zona terbang dia terdeteksi bapak mengancamnya. Jadi dia teriak seperti ini. Zona terbang dia ini seberapa dekat diri kita kepada sapi. Contoh, kalau kita dekat sini dia pasti ini zona aman ya Pak. Kalau dia diikatnya seperti ini. Tapi kalau kita berbalik sini Pak, dia akan lari ke sana. Ya, kalau kita ada di sini, dia akan berbalik ke sana, Pak. Betul nggak? Zonanya nih. Zona terbangnya dia bisa melompat dari ujung sana ke sini. Kalau ininya nggak diikat. Ya. Zona terbang dia dari sini bisa ke sini, Pak. Ngancam nih. Dia merasa terancam, dia bisa terbang, Pak. Melompat ke sini. Nendangnya. Ini kakinya udah siap untuk nendang. Karena dia melihat matanya melihat kita ya. Cari zona aman ketika ini nggak pakai sarung tangan, udah kena lagi nih. Bisa kita kolaborasi dengan Dokter Supratikno. Silakan Dokter Supratikno kasih arahan sedikit. Karena kita berkolaborasi sama-sama. Saya Tikno ya. Sebelumnya saya bukan ahlinya, beliau lebih ahli di lapangan. Saya cuma tahu teorinya begitu ya. Tapi kadang-kadang ya kalau di lapangan saja tanpa teori ya kayak sayur kurang garam begitu. Tadi yang disampaikan ini bahasanya sedikit berbeda. Kalau saya bilangnya adalah flight zone. Flight zone adalah zona terbang atau zona terancam sebetulnya. Jaraknya bisa beda-beda. Kita harus tahu dulu jenis sapinya apa. Flight zone itu sapi kereman, flight zone-nya 0. Kita pegang kayak begini diem, berarti dia flight zone-nya 0. Karena dia memang sudah terbiasa dengan manusia. Tapi sapi kupang, sapi BX, sapi Australia mungkin 10 meter, mungkin 20 meter sudah merasa terancam. Karena sebetulnya zona itu adalah beli bulat begitu. Ketika kita masuk ke situ, maka dia terancam, dia akan minggir. Nah, jadi sebelum menangani sapi, bapak-bapak harus kenalan dulu. Besok mau nyembelih, sekarang datang dulu. Sapinya sapi apa? Oh, sapi Madura. Sapinya sapi lepasan bukan. Sapi kereman atau sapi lepasan beda. Sapinya sapi Bos Taurus apa Bos Indicus? Bos Taurus itu ada sapi limosin, sapi simental, sapi FH, itu sapi Bos Taurus. Lebih jinak, lebih mudah untuk direbahkan atau lebih mudah untuk didekati minimal daripada sapi Bos Indicus. Bos Indicus adalah Madura, Ongol, SO, itu adalah pokoknya sapi-sapi Asia. Brahman itu adalah sapi Bos Indicus. Umumnya lebih penakut. Itu yang pertama, dipengaruhi oleh jenis sapi. Yang kedua tadi metode pemeliharaannya. Sapi yang ekstensif, sapi yang diumbar itu jauh lebih flight zone-nya lebih luas daripada sapi yang kereman. Terakhir adalah pengalaman masa lalu. Sapi ini pernah diapain sama orang, ya itu dia akan teringat dengan orangnya atau teringat dengan perlakuan orang. Maka dia sapi yang sudah biasa ditangani dengan kalem, maka dia akan lebih menurut daripada sapi yang kemarin dikebukin, disabetin atau diseret-seret. Itu adalah jadi dipengaruhi oleh genetik, dipengaruhi oleh sistem manajemen pemeliharaan, dan yang terakhir adalah dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Nah, kita kalau mendekati sapi, sapi itu penciumannya tajam. Dia bisa mencium aroma stres kita.
Jadi kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani, karena dia tahu kita takut apa enggak. Itu aja prinsipnya sebetulnya. Nah, mata sapi ada di samping, pandangannya luas. Dia bisa melihat sampai 330 derajat ke sana. Tapi yang dilihat dia hanya bayangan saja. Bukan dia tahu oh si Pak Ustadz Ali pakai baju krem, nggak bisa. Dia hanya melihat bayangan saja. Jadi tolong punten mulai diubah kebiasaannya bahwa penyembelihan bukan tontonan. Anak-anak atau apa siapapun yang tidak berkepentingan lebih baik tidak ada di situ. Sekarang manfaatkan teknologi. Pekurbannya kalau bisa nyembeli sendiri, kalau nggak bisa melihat darahnya sedang menetes. Tapi kan sekarang ada teknologi, daripada orang pakai ibu kebetulan yang kurban emak-emak pakai gamis, pakai kaftan warnanya merah, pink, sapinya makin takut. Kemudian saya kemarin dikomplain, katanya sapi buta warna. Ada trainer lain yang mengatakan sapi buta warna. Iya betul, sapi buta warna karena dia hanya dikromatik, hanya RG, red, green saja yang dia bisa bedakan. Dia tidak bisa membedakan biru, RGB itu. Jadi dari panjang ke pendek dia bisa, tapi dari menengah, gelombang menengah sampai gelombang pendek dia tidak bisa melihat. Tapi bukan berarti dia tidak bisa mengenali merahnya. Bapak ini merah, bagi saya merah, bagi dia mungkin hitam, sebuah lubang yang hitam, sebuah sesuatu yang menakutkan bagi dia. Karena dia tidak bisa membedakan intensitas, karena dia tadi bukan trikromatik, tapi dia bisa melihat gelombang panjang sama gelombang pendek. Jadi tolong kalau memang tidak mau atraksi, ya khusus untuk meskipun bisa di PP partai X atau Y yang warnanya oranye atau merah, ya khusus untuk orang yang nanganin sapi, tolong jangan pakai oranye, jangan pakai merah, jangan pakai kuning. Insya Allah saya kan betul tuh disebutkan, saya tahu kenapa muncul berita itu karena di Shiro Publication, sapi tidak bisa melihat warna merah seperti yang dilihat oleh manusia. Jadi jangan dipotong, jangan dipotong cuma sapi tidak bisa melihat warna merah, jangan begitu. Dia tidak bisa melihat warna merah seperti yang kita lihat. Jadi mungkin saja dia melihatnya sebagai apa. Kalau nggak ngaruh, ngapain matador pakai warna merah? Nggak mungkin. Jadi itu saja mungkin kalau mau nanganin, ya persiapkan alatnya. Sapi kecil ini belum tentu dia gampang untuk ditangani. Kelihatannya ini sapi Madura dan kelihatannya sapi Madura Umbaran. Lincah. Ya kita lihat aja nanti. Kalau saya sih ngasih pelatihan, kebetulan saya juga lagi ke Sleo kemarin di ITB. Saya nggak pernah menjanjikan bahwa itu akan mudah. Jadi prinsipnya kalau sapi jinak kok dirobohin dengan kasar, sayang banget ya gitu loh. Tapi kalau tahu sapinya nggak jinak, ya terpaksa kita robohin dengan cara apapun. Yang penting kita selamat. Tapi lakukanlah dengan cepat sehingga jangan terlalu banyak ritual. Udah robohinnya susah, begitu setelah robohin pakai ditutup mori, pakai dimandiin kembang, pakai apa, pakai doa wiridan dulu, tahlilan di depan sapinya, ya itu yang nggak benar gitu. Jadi ketika kita tahu proses kita kasar, saya nggak jaminan, saya diajarin trainer saya harus pakai ini, harus pakai itu. Lu belum tahu sapi kita gitu. Lu kecil-kecil belum tahu dia, semakin kecil dia semakin mobile. Ya, terus ngerobohin sapi jangan di tempat yang lembek, lunak. Apa? Dia sudah mabuk, udah punya pijakan, jejak, nggak bisa. Jadi itu mungkin pesannya dari saya. Kalau kita masuk ke zona flight zone dia sudah takut sama kita, itu artinya flight zone. Dan itu melingkar. Dan itu bervariasi antar sapi, tadi tergantung genetik, tergantung dari sistem pemeliharaan, dan tergantung dari pengalaman sebelumnya. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Dokter. Barusan apa yang disampaikan benar-benar, karena Pak Dokter sebagai praktisi dari kampus. Dari kampus, kalau kami dari lapangan, ya praktisi langsung. Tapi insya Allah sih sama. Semua gitu. sama pada dasarnya, karena beliau istilahnya dari kedokteran, kalau kami dari lapangan. Bedanya gitu doang. Mungkin ada beberapa metode ya, mungkin ada 3 metode. Mungkin 1 itu rope, 2 itu barle, 3 yang sabuk di pinggang. Itu sebetulnya bukan, ya nggak ada salahnya semuanya ada benernya. Kalau yang metode rope yang disimpul di belakang kaki depan, di depan kaki belakang, kemudian ditarik, sebetulnya prinsipnya sama. Yang penting ada sesuatu yang melingkar di badannya, karena dengan ada sesuatu yang melingkar di badannya, maka saraf tulang punggungnya akan tertekan, maka dia akan jadi lemas. Kemudian yang metode barley itu agak sedikit gampang dipasang, tapi resiko untuk gagalnya tinggi.
Karena apa? Dia cuma disilang dan dia tidak melingkar bulat, tapi melingkarnya adalah agak miring. Karena yang talinya ditaruh di sini, kemudian masuk ke tiang kanan, masuk ke tiang kiri, kemudian disilang di punggung, kemudian masukin ke sana. Kemudian mau mendekati sapi, kalaupun kita pingin pasang jerat kaki, jangan sekali-kali Bapak mendekati sapi dari sini. Belakang. Ini adalah zona yang sangat berbahaya. Di sini adalah blind spot, di mana sapi penakut. Kalau kita kagetin dari belakang, sapi ini akan terbang, terbirit-birit lari. Tapi kalau sapi yang percaya diri, saya masuk dari blind spotnya dia, dari titik butanya dia, sapi itu akan nendang. Kemudian sapi nendang umumnya adalah ke samping belakang. Umumnya sapi-sapi kecil Bali, Madura, dia bisa nendang ke belakang. Jadi kalau saya masang tali, saya nggak mungkin tekan dari sini. Karena ini saya melindungi jidat saya melindungi selangkangan saya nggak mau. Ya, saya akan masang tali dari sini. Kalau dari sini saya tahu tali ini mau kemana, kaki ini mau kemana terbangnya, ya, kaki ini mau nendang kemana. Jadi saya akan masang tali dari sini. Kira-kira begitu. Jadi kita jangan sekali-kali di YouTube kan banyak tuh yang sampai kakek-kakek pingsan, gara-garanya masih di sini jongkok di sini. Arahnya dari depan kita yang ngadep ke belakang. Gitu kira-kira. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Siap, baik. Pak Ustadz nanti ke sorean atau gimana.